Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Kinkin dan teman-teman semua. Di sini saya Anggito Priambodo izin untuk menjelaskan mengenai mini skripsi saya yang berjudul Hubungan Terpahan Iklan dan Brand Equity dengan Minat Menggunakan Aplikasi sebagai Sarana Transaksi Belanja Daring Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, mini skripsi ini disajikan sebagai tugas mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif pada program studi Ilmu Komunikasi semester 6 atau 118. Dalam mini skripsi ini terdapat tiga bagian. Di antaranya, yang pertama ada bab pertama yaitu pendahuluan diisi oleh latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, untuk bab kedua terdapat ada konsep, review literatur, dan lainnya. Lalu untuk bab tiga terdapat metodologi penelitian dan lainnya. Di sini saya langsung memulai untuk bagian pertama yaitu pendahuluan. Nah, dalam bab 1 pendahuluan yaitu kita mulai dari latar belakang. Di sini saya menekankan pada adanya meningkatnya pengguna internet di Indonesia diiringi dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan ketika mengakses internet, mengubah perilaku masyarakat terutama dalam sektor bisnis dari offline menuju online. Nah, perubahan perilaku masyarakat ini disebabkan oleh tingginya mobilitas dalam menjalankan kegiatan mereka di setiap harinya, sehingga masyarakat membutuhkan sesuatu yang instan dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Rujuk pada laporan terbaru dari Malweather dan We Are Social melalui kompas.com dengan tema Digital 2023 menunjukkan data pengguna internet di Indonesia per Januari 2023 terhitung mencapai 212,9 juta, di mana pada 2022 lalu jumlah pengguna internet di Indonesia berkisar 202 juta berdasarkan kompas.com. Nah, Badan Pusat Statistik merilis publikasi tahunan berjudul Statik E-commerce 2022. Nah, berdasarkan laporan tersebut diketahui terdapat 2,2 juta 868.178 pelaku usaha yang berjualan di e-commerce, di mana jumlah tersebut meningkat sebanyak 21% atau 21,46% detailnya. Nah, pada tahun sebelumnya ya ini berkisar 2.361.423 pelaku usaha berdasarkan Badan Pusat Statistik. Nah, dengan demikian dapat diketahui berdasarkan kedua laporan di atas, masyarakat Indonesia semakin masif menggunakan internet dan e-commerce sebagai bentuk bidang usaha yang menjanjikan. Nah, e-commerce itu sendiri merupakan bentuk transaksi yang berhubungan dengan kegiatan komersial, di mana aktivitas komersial seperti transmisi dan pengolahan data dilakukan secara digital, termasuk visual, gambar, teks, dan suara baik oleh individu maupun organisasi. Nah, e-commerce adalah proses bisnis yang memanfaatkan pengguna internet serta web sebagai penunjang aktivitas pembelian dan penjualan barang atau jasa. Nah, secara umum e-commerce ini adalah salah satu bentuk pemasaran produk melalui jaringan internet yang terhubung dengan komputer, handphone, maupun perangkat elektronik lain yang mendukung dengan web sebagai situs penyedia berbelanja secara daring. Berdasarkan data SimilarWeb melalui katadata.co.id, terdapat 5 e-commerce di Indonesia dengan pengunjung situs terbanyak, yaitu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Nah, mereka adalah the big five e-commerce dengan Shopee sebagai juaranya. Ya, ini berkisar 191.600.000 pengunjung pada kuartal 4 tahun 2022 berdasarkan databooks.kata.co.id. Nah, dengan melihat data tersebut, Indonesia merupakan negara yang menjanjikan bagi bidang usaha e-commerce sehingga persaingan untuk memperebutkan pangsa pasar di Indonesia semakin ketat. Nah, e-commerce yang memiliki jenis transaksi customer to customer atau biasa disebut C2C, dalam hal ini e-commerce hanya menyediakan wadah sebagai marketplace. Ya, ini segala jenis transaksi yang dilakukan hanya melibatkan pihak customer e-commerce itu sendiri. Nah, customer memiliki peran sebagai pembeli di mana maupun menjadi penjual di saat yang bersamaan. Sedangkan e-commerce berperan sebagai penyedia aplikasi, penyedia tempat, regulator, dan fasilitator ketika customer melakukan transaksi. Mengingat peran customer yang begitu besar dalam mendukung aktivitas transaksi di marketplace, membuat para e-commerce jenis institusi saling bersaing untuk memperebutkan minat masyarakat menjadi pelanggan setia dengan bertransaksi melalui situs e-commerce mereka. Nah, marketplace itu sendiri ialah salah satu penyedia yang digunakan untuk membangun toko online serta memasarkan produk mereka secara detail, disertai dengan kelebihan dari produk yang dijual.
di mana hal ini bertujuan untuk menyediakan wadah bagi customer yang membutuhkan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan karena tingkat mobilitasnya tinggi. Nah, Tokopedia merupakan salah satu e-commerce yang berjenis C2C, dengan menyediakan marketplace kepada para customer untuk melakukan transaksi jual beli sesuai kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan olahraga, furniture, fashion, dan lainnya. Selain itu, terdapat fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan para customer, yakni pembayaran angsuran, pembayaran PLN, pembayaran TV kabel, dan lainnya. Nah, Tokopedia ialah perusahaan e-commerce yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tahun 2009 di Indonesia. Sebagai penyedia marketplace, Tokopedia menyadari akan persaingan yang ketat, sehingga memaksa mereka untuk memaksimalkan strategi pemasaran dan menjadikan Tokopedia terpilih sebagai e-commerce pertama yang akan digunakan customer dalam bertransaksi di marketplace. Guna menarik customer, segala inisiatif dilakukan demi mendapatkan hati customer. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan upaya seperti menerapkan harga jual yang berbeda-beda pada tiap toko, pelayanan yang diberikan, dan penerapan diskon serta promosi ketika mengiklankan produk. Salah satu bentuk promosi yang digencar dilakukan oleh Tokopedia ialah iklan, baik itu iklan yang berjenis above the line maupun below the line dan lainnya. Nah, menurut Murisan, dalam memasarkan produk iklan merupakan komponen yang sangat signifikan, di mana ketika menggunakan iklan sebagai bentuk promosi, maka masyarakat akan lebih mudah mengenal produk dan akan selalu dibicarakan oleh orang-orang. Periklanan melibatkan komunikasi proposisi nilai perusahaan atau merek dengan menggunakan media berbayar untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen. Tujuan periklanan adalah untuk membantu menggerakkan konsumen melalui proses pembelian. Beberapa periklanan dirancang untuk menggerakkan orang untuk segera bertindak, namun banyak iklan berfokus pada membangun atau memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, tujuannya adalah untuk melibatkan pelanggan dan entah bagaimana merubah cara mereka berpikir atau rasakan tentang merek tersebut. Nah, berdasarkan riset monitoring iklan melalui televisi AdSensiety, AdSensiety diketahui pada tahun 2019, Tokopedia mengeluarkan dana sekitar 336,08 miliar untuk anggaran belanja iklan di televisi pada tahun 2019. Dan Tokopedia telah berupaya semaksimal mungkin untuk membangun serta memperkuat hubungan mereka dengan customer melalui strategi promosi yang diberikan di setiap waktu dengan memperkenalkan Tokopedia sebagai e-commerce buatan anak bangsa dan mendukung UKM serta tampil terkini menyesuaikan tren masyarakat global maupun lokal. Seperti yang terlihat pada beberapa kampanye yang telah dilakukan Tokopedia sepanjang waktu, diantaranya ada Ciptakan Peluangmu pada tahun 2015, semua dimulai dari Tokopedia dari tahun 2017, lalu ada Mulai Aja Dulu tahun 2018, BTS, Belanja, Tokopedia saja 2019, lalu ada Selalu Ada, Selalu Bisa pada tahun 2020, lalu ada WIB, Waktu Indonesia Belanja pada tahun 2020, dan ada Kebut, Kegiatan Belanja Untung pada tahun 2022. Nah, berikut adalah salah satu dokumentasi kampanye belanja oleh Tokopedia dengan mengusung tema "Belanja Tokopedia Saja" dengan BTS sebagai endorser. Lalu ada dokumen yang kedua mengenai promo Waktu Indonesia Belanja dengan BTS juga sebagai endorser. Nah, Morrison berpendapat bahwa daya tarik iklan adalah suatu hal yang menggerakkan seseorang, berdiskusi tentang kemauan ataupun kebutuhan mereka dan merangsang ketertarikan mereka. Daya tarik iklan merujuk pada pendekatan yang dipakai untuk merangsang pemberi perhatian konsumen dan atau mempengaruhi emosi mereka tentang suatu produk, yaitu barang dan jasa. Nah, daya tarik dalam suatu iklan dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen sehingga produk tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai tersebut kemudian dihubungkan dengan brand equity suatu produk. Walaupun Tokopedia telah melakukan strategi pemasaran yang bervariasi pada tahun 2022, e-commerce dengan pengunjung situs terbanyak dimenangkan oleh kompetitor yakni Shopee. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian berjudul Hubungan Terpaan Iklan Tokopedia dan Brand Equity dengan minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja daring mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu untuk perumusan masalah, pada poin pertama terdapat apakah terdapat hubungan antara terpaan iklan Tokopedia dengan minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja daring mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu ada poin yang kedua, apakah terdapat hubungan antara brand equity dengan minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja daring mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta?
Lalu untuk yang poin ketiga, apakah terdapat hubungan terpaan iklan Tokopedia dan brand equity dengan minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja daring mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta? Lalu untuk poin selanjutnya mengenai tujuan penelitian terdapat poin pertama ini untuk mengetahui hubungan terhadap iklan Tokopedia dengan minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja daring mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu selanjutnya untuk mengetahui hubungan brand equity dengan minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja daring mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu selanjutnya untuk mengetahui hubungan terpaan iklan Tokopedia dan brand equity dengan minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja daring mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu ada manfaat penelitiannya. Yang pertama, manfaat penelitian akademis. Ya, ini hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sivitas akademik, program studi ilmu komunikasi yang berkaitan dengan advertising dan brand strategi. Lalu yang kedua, manfaat penelitian praktis. Ya, ini hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi ilmu komunikasi, khususnya kreatif strategis dan dalam industri periklanan. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua mengenai landasan teori. Pertama, kita akan membahas tentang konsep. Dalam konsep ini, saya menggunakan yang namanya marketing communication, di mana dalam menghadapi persaingan yang ketat, perusahaan harus mengetahui cara untuk meningkatkan merek dan membuat konsumen tidak hanya membeli atau menggunakan produk hanya satu kali, tetapi melakukan pembelian secara berulang. Strategi yang dapat dilakukan atau digunakan oleh perusahaan adalah marketing communication. Untuk menarik perhatian konsumen, marketing communication adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang bersifat membujuk, persuasif, dan meningkatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Yang kedua, untuk review literatur. Nah, terdapat beberapa penelitian lain yang telah membahas mengenai hubungan terpaan iklan Tokopedia dan Breakwity dengan minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja daring. Di antaranya ini ada pengaruh terpaan iklan Tokopedia di televisi dan brand equity Tokopedia terhadap minat konsumen untuk menggunakan Tokopedia sebagai sarana jual beli online oleh Anissa Wikantias dari tahun 2016. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsumen-konsumen Tokopedia cukup terbuka dan mau menerima pesan maupun informasi yang disampaikan oleh iklan Tokopedia di televisi, sehingga dapat mempengaruhi minat mereka untuk menggunakan Tokopedia sebagai sarana jual beli online yang dipengaruhi oleh brand equity sebesar 59%. Artinya, konsumen akan memilih suatu brand jika mereka mengetahui bahwa brand equity dari produk tersebut adalah baik. Semakin baik brand equity Tokopedia, maka semakin meningkat minat mereka untuk menggunakan Tokopedia sebagai sarana jual beli online. Nah, lalu dalam penelitian dengan judul Pengaruh Periklanan Terhadap Minat Beli Konsumen Tokopedia di Kota Palembang oleh Esti Naruliza dan Asia Afrinika Leleno pada tahun 2020. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel periklanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Lalu, terhadap minat beli konsumen Tokopedia di Kota Palembang. Hasil ini memberikan bukti empiris bahwa periklanan yang dilakukan oleh Tokopedia menimbulkan beberapa efek pada minat beli konsumen di Kota Palembang. Selanjutnya ada penelitian berjudul Hubungan Terpaan Iklan dan Persepsi pada Daya Tarik Brand Ambassador Tokopedia dengan minat menggunakan Tokopedia sebagai sarana transaksi belanja daring. Oleh Raihana Taskia Irsyad dan Joko Setiabudi serta Roli Manalun. Pada kenyataannya, tidak semua iklan dapat bermanfaat untuk meningkatkan minat penonton untuk menggunakan sebuah produk. Dalam proses penyampaian pesan terdapat hal-hal yang mengganggu dan menginterupsi pengiriman dan penerimaan pesan, yaitu gangguan noise. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian dengan adanya hubungan dan pembuktian bahwa jika persepsi pada daya tarik brand ambassador meningkat, maka minat menggunakan Tokopedia sebagai sarana transaksi belanja daring juga meningkat. Lalu ada penelitian yang berjudul Hubungan Terpaan Iklan Tokopedia BTS dan Terpaan Word of Mouth dengan minat menggunakan aplikasi Tokopedia oleh Rola Bahtiar Raharjo dan Tandia Pradekso pada tahun 2020. Diketahui bahwa hubungan terpaan berita iklan Tokopedia BTS dengan minat menggunakan aplikasi Tokopedia diterima dengan tingkat keeratan korelasi yang rendah, di mana terdapat hubungan positif pada variabel ini dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya usia, pekerjaan, jenis kelamin.
Selain itu, sebagian besar responden tertarik dalam mencari informasi tentang Tokopedia. Hipotesis antara terpaan word of mouth dengan minat menggunakan aplikasi Tokopedia diterima dengan tingkat keeratan korelasi yang rendah. Lalu ada penelitian selanjutnya mengenai hubungan terpaan iklan Tokopedia dan intensitas word of mouth pada Tokopedia waktu Indonesia Belanja dengan keputusan pembelian melalui Tokopedia oleh Renata Alma Ratu Nabila, Adi Nugroho, dan Joyo Nur Suryantogono pada tahun 2021. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak terdapat hubungan antara terpaan iklan Tokopedia dengan keputusan pembelian melalui Tokopedia, tetapi terdapat hubungan antara intensitas word of mouth pada Tokopedia waktu Indonesia Belajar dengan keputusan pembelian melalui Tokopedia karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,06, yang berarti signifikan dan diperoleh nilai korelasi sebesar 0,302 yang menunjukkan korelasi antara dua variabel tergolong lemah. Selanjutnya ada penelitian lain dengan judul Hubungan Terpaan Iklan Shopee serta Tokopedia, Akses Aplikasi dan Minat Membeli pada Mahasiswa untuk Surabaya oleh Fitri Nurhabibah, Mary Tripalupi, dan Afifatur Rohimah pada tahun 2019. Dan diketahui pada tahapan pertama, audiens yang tertepa iklan dan menciptakan sebuah brand awareness dapat menimbulkan minat beli. Hal ini dapat dikatakan bahwa audiens yang memiliki minat beli pada suatu produk hanya melewati proses pertama saja. Dalam elaboration likelihood model, pada central root, semua informasi yang masuk akan dipertimbangkan secara berhati-hati dan dengan menggunakan rasionalitas dalam menyelidiki sebuah pesan. Sedangkan pada peripheral root daya ini cara singkat dalam menerima dan menolak pesan tanpa mulai proses berpikir dan mempertimbangkan sesuatu secara aktif. Lalu ini ada tabel tabel pertama mengenai penelitian sebelumnya, yaitu ringkasan berdasarkan review literatur yang saya gunakan. Bisa kita lihat ada judul yang pertama, ada pengaruh terpaan iklan Tokopedia di televisi dan berequity Tokopedia terhadap minat konsumen untuk menggunakan Tokopedia sebagai sarana jual beli online. Dan selanjutnya yang kedua ada tujuannya, di mana di sini saya rincikan beberapa tujuan dari review literatur yang saya gunakan. Itu terdapat di antaranya ada penelitian pertama untuk mengetahui pengaruh iklan dan brand equity mempengaruhi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara online di Tokopedia. Lalu selanjutnya setelah tujuan ada teori yang digunakan. Untuk penelitian pertama digunakan teori elaboration likelihood theory, lalu ada teori efek media massa, ada brand equity, ada behavioral intention, dan yang penelitian kedua terdapat teori advertising, ada purchase intention, lalu yang penelitian ketiga menggunakan strong advertising theory, source attractiveness theory, lalu yang keempat ada teori efek komunikasi massa, ada teori recent action. Untuk penelitian kelima menggunakan strong advertising theory, lalu ada elaboration likelihood theory lagi, dan penelitian keenam menggunakan advertising exposure dan elaboration likelihood model. Untuk teknik penarikan sampelnya, penelitian pertama menggunakan teknik non-probability berupa sampling purposive. Untuk yang penelitian kedua menggunakan teknik non-probability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling juga. Untuk penelitian ketiga menggunakan non-probability dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan atau accidental. Untuk penelitian keempat menggunakan non-probability dengan teknik purposive sampling. Untuk yang kelima juga menggunakan non-probability dengan teknik purposive sampling. Untuk yang keenam, penelitian keenam menggunakan systematic random sampling. Lalu untuk persamaannya dari review literatur yang saya gunakan yaitu diantaranya penelitian pertama meneliti pengaruh terpaan iklan Tokopedia di televisi dan brand equity Tokopedia terhadap minat konsumen. Lalu yang kedua meneliti pengaruh periklanan terhadap minat di konsumen. Lalu ada yang ketiga meneliti hubungan terpaan iklan dengan minat menggunakan Tokopedia. Lalu untuk yang keempat meneliti hubungan terpaan berita iklan Tokopedia BTS dengan minat menggunakan aplikasi Tokopedia, dan yang kelima meneliti hubungan terpaan iklan Tokopedia dengan keputusan pembelian konsumen, dan yang keenam meneliti hubungan terpaan iklan Shopee serta Tokopedia, akses aplikasi dan minat pembeli konsumen. Nah, kita langsung lanjut ke bagian teorinya, di mana di sini saya menggunakan 4 teori, diantaranya yang pertama ada teori efek media massa. Nah, menurut Wirianto dan Mulyana, efek efek komunikasi massa terdapat atau terdiri atas dua istilah, yaitu efek dan komunikasi massa. Di mana definisi dari efek itu sendiri adalah semua jenis perubahan yang terjadi dalam diri penerima setelah menerima pesan dari suatu sumber. Nah, perubahan tersebut meliputi perubahan pengetahuan, perubahan sikap,
dan perubahan perilaku nyata. Sedangkan komunikasi massa memiliki arti sebagai komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak ataupun elektronik yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan pada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Nah, pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak dan selintas, khususnya media elektronik. Maka dapat disimpulkan bahwa efek komunikasi massa merupakan segala jenis perubahan yang terjadi pada khalayak setelah menerima pesan dan informasi yang mereka terima melalui media massa. Perubahan tersebut terjadi karena informasi serta pesan yang disampaikan melalui media massa mempengaruhi pandangan khalayak mengenai satu dan banyak hal. Nah, efek komunikasi massa terbagi menjadi tiga bagian yang juga merupakan tahapan-tahapan seorang yang bertindak, dimulai dari kognisi, afeksi, dan terakhir ada behavioral. Lalu lanjut ke teori kedua, di mana saya menggunakan source attractiveness theory, di mana source attractiveness theory yang dikemukakan oleh McGuire, hubungan antara penerima dan pemberi pesan memiliki peran penting dalam mempersuasi salah satunya untuk menghasilkan minat beli, di mana keefektifan penyampai pesan tergantung dengan beberapa faktor, diantaranya dari daya tarik yaitu similarity, familiarity, dan liking pada communicator. Nah, asumsinya orang lebih mungkin dipengaruhi oleh sumbernya ketika mereka memiliki keinginan untuk mengidentifikasi. Sementara sementara itu mereka akan lebih mungkin untuk mengidentifikasi dengan orang yang mereka anggap menyenangkan atau memiliki daya tarik tinggi. Lalu ada menurut Shaken Paley dan Homer, mayoritas pemasar akan memilih selebriti endorser dengan daya tarik yang tinggi untuk mempengaruhi sikap konsumen. Dan yang ketiga, saya menggunakan teori brand equity, di mana brand equity atau ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek. Nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Nah, menurut David Aker, brand equity dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu ada brand awareness, ada brand association, ada perceived quality, dan ada brand loyalty. Lalu kita lanjut ke teori selanjutnya, saya menggunakan minat perilaku atau behavioral intention. Nah, minat ini tidak muncul seketika, melainkan ada proses dan faktor yang berperan dalam Emil Ferdinand menyebutkan bahwa terdapat 4 indikator dalam minat beli, yaitu yang pertama ada minat transaksional, ada minat referensial, ada minat preferensial, dan ada minat eksploratif. Lalu keempat indikator tersebut menurut Ferdinand juga didukung oleh brand equity sebagai kekuatan dari sebuah brand yang kemudian merangsang minat konsumen untuk melakukan transaksi. Lalu kita lanjut ke mode penelitian, di mana saya menggunakan mode penelitian bivariat dengan terapkan iklan Tokopedia sebagai variabel X pertama dan brand equity Tokopedia sebagai variabel X kedua yang mempengaruhi minat menggunakan aplikasi sebagai variabel Y. Untuk hipotesis teori, terdapat hubungan antara terpaan iklan dan brand equity dengan minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja daring mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ya, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metode penelitian, di mana paradigma penelitian. Kita langsung masuk ke paradigma penelitian. Menurut Creswell, terdapat 4 paradigma yang biasa dibahas oleh para peneliti dalam literatur. Di antaranya adalah post-positivism, ada konstruktivism, ada transformatif, dan ada pragmatis. Nah, post-positivism memegang filosofi deterministik di mana penyebab menentukan efek atau hasil. Dengan demikian, masalah yang dipelajari mencerminkan kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi hasil seperti yang ditemukan dalam eksperimen. Nah, paradigma ini juga bersifat reduksionistik karena tujuannya adalah mereduksi ide dengan sekumpulan kecil yang terpisah untuk diuji, seperti variabel yang terdiri dari hipotesis dan pernyataan penelitian. Jadi, dalam metode ilmiah, pendekatan penelitian terima oleh post-positivism seorang peneliti memulai dengan sebuah teori, lalu mengumpulkan data yang mendukung atau menolak teori tersebut, dan kemudian membuat revisi yang diperlukan dan melakukan pengujian tambahan.
Nah, dalam penelitian ini akan lihat bagaimana hubungan sebab akibat antara dua variabel independen, yaitu terpaut iklan Tokopedia dan brand equity dengan variabel dependen, yaitu minat menggunakan aplikasi. Lalu kita langsung masuk ke bagian selanjutnya mengenai pendekatan penelitian. Pendekatan kuantitatif berfokus pada pengukuran data yang hati-hati secara eksperimental atau survei dari variabel untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis penelitian dipandu dengan teori. Nah, pendekatan kuantitatif mencerminkan asumsi filosofis positivism dengan memeriksa hubungan di antara variabel menggunakan metode survei dan percobaan untuk menjawab hipotesis dan pertanyaan. Lalu pada penelitian berjudul Hubungan Terpaan Iklan Tokopedia dan Brand Equity terhadap minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja dari mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Eh, Mohon maaf, saya oke. Kita lanjut ke bagian metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat instrumen pengumpulan datanya. Nah, menurut Creswell, metode survei memberikan deskripsi kualitatif atau numerik tentang tren, sikap, atau pendapat dari sebuah populasi dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut. Nah, metode ini termasuk studi cross-sectional dan longitudinal menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengumumkan data dengan maksud menggeneralisir dari sebuah sampel ke populasi. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya mengenai populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Di mana populasi penelitian adalah kelompok atau sekumpulan orang tentang siapa kita ingin menarik kesimpulan menurut Baby. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan program studi ilmu komunikasi sebanyak 449 mahasiswa. Dalam penelitian, kita tidak bisa mempelajari semua anggota populasi dan tidak bisa membuat setiap kemungkinan pengamatan pada mereka. Jadi, dalam penelitian dipilih sampel di antara data yang mungkin dikumpulkan dan dipelajari. Nah, menurut Bibi, sampel adalah data yang mewakili populasi dan akan dipilih jika karakteristik agregat sampel mendekati karakteristik agregat yang sama dalam populasi. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Nah, purposive sampling atau judgmental sampling adalah tipe non-probability sampling di mana unit untuk diamati yang dipilih berdasarkan penilaian peneliti tentang mana yang akan paling berguna atau representatif. Nah, purposive sampling digunakan ketika peneliti ingin memilih sampel berdasarkan pengetahuan dasar suatu populasi, unsur-unsur dari penelitian, dan tujuan penelitian. Saya izin mengambil charger terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian ukuran sampel, di mana peneliti menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan sampel, sehingga ukuran sampel penelitian dipilih dengan mengambil objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri spesifik dengan kriteria mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang pernah terpapar ikan dan berita tentang Tokopedia, di mana mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang secara aktif atau pernah menggunakan e-commerce dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kita langsung masuk ke bagian hipotesis riset, yaitu untuk bagian yang pertama, hipotesis nihil terdapat hubungan terpaan iklan dan brand equity dengan minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja daring mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu ada hipotesis menolak, yaitu tidak terdapat hubungan terpaan iklan dan brand equity dengan minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja daring mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kita langsung masuk ke bagian hipotesis statistik yang dimana hipotesis nihil ditolak bila T hitung lebih besar daripada T tabel dan sebaliknya untuk hipotesis nihil juga diterima bila T hitung lebih kecil daripada T tabel.
Kita langsung masuk ke bagian metode pengumpulan data, di mana survei penelitian merupakan metode terbaik untuk peneliti yang tertarik dalam mengumpulkan data asli untuk menggambarkan populasi dalam jumlah besar yang diamati secara langsung. Di mana dalam penelitian sosial, variabel sering dioperasionalkan ketika peneliti mengajukan pertanyaan kepada orang-orang untuk mendapatkan data dengan analisis dan interpretasi. Kadang-kadang pertanyaan diajukan oleh seorang pewawancara, di mana terkadang dituliskan dan diberikan kepada responden untuk dilengkapi. Survei mencakup penggunaan kuesioner. Ini instrumen dirancang khusus untuk memperoleh informasi yang akan berguna untuk dianalisis. Nah, kuesioner adalah sebuah dokumen yang berisi pertanyaan dan jenis item lain yang dirancang untuk memperoleh informasi yang sesuai untuk dianalisis. Nah, kuesioner digunakan terutama dalam survei penelitian, tetapi juga dalam percobaan. Nah, penelitian lapangan dan lainnya seperti mode observasi menurut Baby. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Lalu kita langsung masuk ke bagian metode pengukuran data. Di sini ada validitas, yaitu validitas ialah sebuah istilah yang menjelaskan ukuran dalam penelitian secara akurat dengan mencerminkan konsep yang digunakan. Dalam penggunaan konvensional, validitas mengacu pada sejauh mana ukuran empiris memadai dan mencerminkan makna sebenarnya dari sebuah konsep. Nah, ukuran kelas sosial harus mengukur kelas sosial, bukan orientasi politik. Ukuran orientasi politik harus mengukur orientasi politik, bukan permisif seksual menurut Bibi. Nah, validitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana perbedaan skor skala yang diamati mencerminkan perbedaan secara akurat antara objek pada karakteristik yang diukur, bukan sistematis atau kesalahan acak menurut Malhotra. Nah, dalam pengujian validitas pada penelitian ini terhadap kuesioner menggunakan uji Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO menggunakan Measure of Sampling Eloquency. Nah, menurut Malhotra, KMO adalah indeks yang digunakan untuk menguji kelayakan analisis faktor. Jika nilai tinggi antara 0,5 sampai dengan 1 menunjukkan analisis faktor sudah tepat, sedangkan nilai di bawah 0,5 menyiratkan bahwa analisis faktor mungkin tidak sesuai atau tidak memadai. Lalu kita langsung masuk ke bagian reliabilitas, di mana reliabilitas adalah sebuah pengukuran instrumen dalam penelitian. Setelah uji validitas, apakah teknik tertentu diterapkan berulang kali pada objek yang sama dapat menghasilkan hasil yang sama setiap kali menurut PEBI. Nah, reliabilitas mengacu pada sejauh mana skala menghasilkan hasil yang konsisten jika pengukuran berulang dilakukan. Reliabilitas dinilai dengan menentukan proporsi variasi sistematis dalam suatu skala. Nah, hal ini dilakukan dan menentukan hubungan antara skor yang diperoleh dari administrasi yang berbeda. Jika asosiasinya tinggi, menghasilkan hasil skala yang konsisten dan karenanya dapat diandalkan. Pendekatan untuk menilai reliabilitas meliputi test retest, alternative forms, dan internal konsistensi reliability. Nah, internal konsistensi reliability digunakan untuk menilai reliabilitas skala penjumlahan di mana beberapa item dijumlahkan untuk membentuk skor. Untuk membentuk skor total, di mana dalam skala dari jenis ini setiap item mengukur beberapa aspek dari konstruk yang diukur dengan seluruh skala, dan item harus konsisten menunjukkan setiap karakteristik yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur reliabilitas ini adalah rumus alpha, dan dengan data uji statistik KMO akan reliable jika suatu instrumen uji reliable apabila nilai Chrome base alphanya lebih besar dari 0,6 atau lebih besar dari 0,6 menurut Malhotra. Lalu kita langsung masuk ke bagian definisi operasional. Nah, definisi operasional ini sebenarnya adalah rincian dari operasional konsep yang udah saya buat. Baik, kita langsung masuk ke definisi operasional. Nah, penelitian yang berjudul hubungan terpan iklan Tokopedia dan equity dengan minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja daring mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta memiliki dua variabel independen, yaitu terpahan iklan Tokopedia sebagai variabel X pertama dan brand equity sebagai variabel X kedua. Dengan variabel dependen, yaitu minat menggunakan aplikasi sebagai variabel Y. Untuk variabel X pertama dan penelitian ini memiliki 4 dimensi, yaitu ada efek kognisi, efek afeksi, efek behavioral, dan daya tarik. Nah, setiap dimensi memiliki indikator, di mana dimensi pertama ini efek kognisi memiliki satu indikator, yaitu iklan Tokopedia memberikan informasi baru mengenai kebutuhan konsumen. Dimensi kedua yaitu uh, efek afeksi memiliki dua indikator, yaitu iklan Tokopedia memberikan dampak positif bagi konsumen dan iklan Tokopedia menyajikan masalah dan solusi dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Lalu untuk dimensi ketiga ini efek behavioral memiliki dua indikator, yaitu iklan Tokopedia memberikan gaya hidup baru bagi konsumen, lalu ada iklan Tokopedia mempengaruhi konsumen untuk menggunakan Tokopedia dan memenuhi kebutuhan. Dan dimensi keempat mengenai daya tarik memiliki dua indikator, yaitu iklan Tokopedia memiliki pemeran yang diketahui oleh konsumen dan iklan Tokopedia memiliki cerita yang berkaitan dengan kehidupan konsumen. Langsung kita masuk ke bagian variabel X kedua, yaitu memiliki 4 dimensi, di mana ada brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty. Dimensi pertama, yaitu mengenai brand awareness, memiliki dua indikator, yaitu konsumen mengenali Tokopedia dan mengingatnya, dan konsumen mengetahui merek Tokopedia. Dimensi kedua, yaitu mengenai brand association, memiliki satu indikator, yaitu belanja melalui Tokopedia memberikan banyak keuntungan bagi konsumen. Nah, dimensi ketiga, yaitu perceived quality, memiliki dua indikator, yaitu konsumen merasa puas belanja melalui Tokopedia dan konsumen merasa aman belanja melalui Tokopedia. Lalu ada dimensi keempat, ini mengenai brand loyalty, memiliki dua indikator, yaitu konsumen menggunakan Tokopedia karena menyukai Tokopedia sebagai tempat belanja, dan konsumen menggunakan Tokopedia karena kebiasaan belanja melalui Tokopedia. Lalu ada kita langsung masuk ke bagian variabel selanjutnya mengenai variabel Y. Nah, dalam penelitian ini memiliki 4 dimensi, yaitu ada minat transaksional, minat referensial, minat profesional, dan minat eksploratif. Nah, dimensi pertama ini minat transaksional memiliki satu indikator, yaitu konsumen menggunakan Tokopedia sebagai sarana transaksi belanja online dibanding kompetitor lain. Nah, dimensi kedua yaitu minat referensial memiliki satu indikator, yaitu konsumen menyarankan dan mempromosikan ke orang lain untuk membeli produk melalui Tokopedia. Dan dimensi ketiga, yaitu minat preferensial memiliki satu indikator, yaitu konsumen menjadikan Tokopedia sebagai sarana transaksi utama dalam belanja online. Nah, dimensi keempat, yaitu minat eksploratif memiliki dua indikator, yaitu konsumen mengetahui setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tokopedia dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dan juga ada konsumen mendukung setiap kebijakan yang memberikan dampak positif bagi sesama. Berikut operasional konsep berdasarkan definisi operasional saya buat. Di sini bisa terlihat konsep yang saya gunakan menggunakan marketing communication, lalu variabel masih sama menggunakan terpanik iklan Tokopedia, brand equity, dan minat berperilaku, dan dimensi juga masih sama, di mana terpanik iklan Tokopedia memiliki 4 dimensi. Yang pertama ada efek kognisi, efek afeksi, efek behavioral, dan daya tarik. Selanjutnya ada brand equity dengan 4 dimensinya, yaitu brand awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty. Begitupun dengan variabel Y, ini minat berperilaku memiliki 4 dimensi, yaitu ada minat transaksional, minat referensial, minat profesional, dan minat eksploratif, di mana setiap dimensi memiliki indikator-indikator tersebut gitu. Jadi bisa dilihat rinciannya sama seperti definisi operasional, dan skala yang digunakan ya ini saya gunakan skala interval atau skala Likert seperti itu. Ya, baik. Berikut untuk beberapa pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai mini skripsi metode penelitian kuantitatif. Penelitian metode kuantitatif dengan judul Hubungan Terpan Iklan dan Brand Equity dengan minat menggunakan aplikasi sebagai sarana transaksi belanja daring mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih sebelumnya, saya Anggito Priambodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.